Halo, nama saya Diayu Prastianirum dan di video kali ini saya berkunjung ke Museum Susilo Sudarman dan saya akan memberitahu kalian siapakah Susilo Sudarman dan apa saja yang ada di dalam Museum Susilo Sudarman. This is the Museum of Susilo Sudarman. Now let's focus on the topic. Bangunan yang kalian lihat sekarang ini adalah salah satu bagian dari Museum Susilo Sudarman. Museum ini berlokasi di Desa Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Sebelumnya, apakah kalian tahu siapakah Susilo Sudarman? Susilo Sudarman adalah jenderal dari Cilacap yang terkenal menjadi menteri di era Orde Baru. Susilo Sudarman lahir di Desa Nusa Jati, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap pada tanggal 10 November 1928 dan beliau wafat di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta pada tanggal 18 Desember 1997 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Semasa kecil, Susilo Sudarman diasuh oleh Eyang Dipakarsa, kakek buyut Susilo Sudarman, yang juga seorang penatus pertama Desa Gentasari. Rumah Eyang Dipakarsa atau dikenal dengan Wisma Mbah Ageng inilah yang sekarang menjadi Museum Susilo Sudarman, tepatnya di Desa Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Wisma Mbah Ageng dibangun pada tahun 1899 dan dijadikan museum sesuai dengan wasiat dari Susilo Sudarman. Museum ini diresmikan pada tahun 2000 dan sudah mengalami beberapa kali pemugaran. Nah, kali ini kita akan masuk lebih dalam tentang apa saja yang terdapat di Museum Susilo Sudarman. Di museum ini banyak dipajang barang-barang peninggalan dan foto perjalanan hidup Susilo Sudarman, terutama ketika beliau berkarir sebagai TNI, menjabat sebagai duta besar, sampai menjadi menteri. Susilo Sudarman juga salah satu lulusan terbaik Akademi Militer Yogyakarta Angkatan Pertama. Itulah kenapa di Museum Susilo Sudarman ini banyak benda-benda dari dunia militer. Nah, ketika kita masuk, di halaman museum terpajang rapi pesawat, tank, dan peluru kendali. Di antaranya ada pesawat tempur taktis OV-10F Bronco TNI Angkatan Udara. Pesawat tersebut pernah digunakan pada tahun 1981 sampai 1982 untuk operasi halilintar dan operasi pengamanan Laut Cina Selatan. Pada tahun tersebut, Susilo Sudarman menjabat sebagai Panglima Kolwihan I, Sumatera dan Kalimantan Barat. Lalu ada ranjau tanduk tipe KB buatan Rusia yang dipakai untuk meledakkan dan menenggelamkan kapal selam dan kapal atas air. Lalu ada pesawat Nomad N-22, patroli maritim TNI Angkatan Laut yang dipakai oleh Panglima Kolwihan I. Letjen TNI Susilo Sudarman selaku Panglima Komando Operasi Keamanan Laut Wilayah 1 untuk kegiatan patroli di wilayah perairan Sumatera, Laut Natuna, dan Kalimantan Barat. Lalu terdapat torpedo Mk-44, yaitu senjata kapal selam yang merupakan senjata pamungkas di kapal selam TNI Angkatan Laut untuk menghancurkan kapal perang atas air. Selanjutnya ada meriam kaliber 40 mm, lalu ada tank AMX-13 TNI Angkatan Darat dan tank amfibi PT-76 Korps Marinir TNI Angkatan Laut di sebelahnya. Dan yang terakhir ada peluru kendali SAM-75 TNI Angkatan Udara. Bangunan utama museum berupa rumah joglo dengan teras luas dan banyak tiang dari kayu jati. Di bangunan utama ini dipajang barang-barang peninggalan, clipping, dan foto-foto kegiatan Susilo Sudarman semasa hidup. Di ruangan ini banyak bukti-bukti pengabdian Susilo Sudarman selama 52 tahun. Di antaranya, beliau mengikuti pasukan gerilya, Taruna Akademi Militer, perwira operasi, komandan lapangan, pendidik, staf di markas besar, Atase Pertahanan RI di Amerika Serikat, Komandan Jenderal Akabri, Panglima Komando Wilayah Pertahanan 1,
dan juga pernah menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat tahun 1985 sampai 1988, dan juga pernah menjabat sebagai Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi tahun 1988 sampai 1993. Dan terakhir, menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan tahun 1993 sampai wafat. Selain bangunan utama yang sudah kita lihat tadi, juga ada ruang Tridaya Cakti yang berisikan miniatur tank, panser, dan foto-foto perjalanan hidup Susilo Sudarman bersama TNI Angkatan Darat. Selanjutnya, kali ini kita berada di ruang Jenderal Susilo Sudarman dan Kelautan. Mengapa disebut demikian? Karena terdapat koleksi miniatur kapal perang TNI Angkatan Laut, miniatur kapal selam, dan foto-foto Susilo Sudarman. Semuanya terletak lengkap di ruangan ini. Berpindah ke ruangan yang selanjutnya, yaitu ruang Swabwana Paksa. Di ruangan ini kita bisa melihat miniatur pesawat, dan ada pula pakaian-pakaian Susilo Sudarman pada acara-acara khusus yang disimpan secara rapih di sini. Yang pertama ada pakaian Dinas Upacara 1 TNI Angkatan Darat, dan juga pakaian Dinas Upacara 2 atau Dinner Jacket TNI Angkatan Darat. Koleksi bintang kehormatan dan penghargaan dari berbagai negara milik Susilo Sudarman juga disimpan di museum ini. Lalu ada ruang yang bernama Ruang Tribrata yang bertemakan militer. Di sini terdapat koleksi pistol dan senapan militer yang menemani tugas-tugas Susilo Sudarman sebagai abdi negara. Senjata-senjata yang menemani beliau dalam tugasnya antara lain ada pistol semi-otomatik Event 45, P1, lalu di sudut lainnya terdapat senapan yang digunakan dalam Perang Dunia II seperti M1, SP1, senapan serbu M16, A1, SS1, V1, HK33, AK-47, AK-56, senapan mesin RPD, pelontar granat, pistol mitraliur, peluncur granat roket RPG-7, dan shotgun, semuanya tersimpan rapi di museum ini. Lalu yang terakhir, ada sebuah warung telekomunikasi yang dibangun di samping museum guna mengenang peran Susilo Sudarman dalam penggalakan program telekomunikasi Indonesia. Koleksi foto-foto kegiatan pembangunan telekomunikasi serta plakat-plakat kenangan terdapat di wartel ini. Sampai sini saja kunjungan saya di Museum Susilo Sudarman. Saya telah menjelaskan siapa itu Susilo Sudarman dan apa saja yang ada di dalam Museum Susilo Sudarman. Saya harap video ini dapat membantu kita, generasi muda, untuk lebih mengenal tempat-tempat bersejarah lebih dalam lagi. Saya harap video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.